2, 1. Waktu quiz Buding telah selesai. Memasuki sesi penyampaian argumen. Yang pertama yaitu penyampaian argumen mengenai mosi Dewan percaya bahwa ujian nasional harus kembali diberlakukan untuk menentukan kelulusan siswa sekolah tingkat dasar dan menengah di Indonesia yang akan dimulai dari tim Pro A. Kami persilakan pembicara satu tim Pro A untuk menyampaikan argumen dengan waktu 5 menit. Waktu dimulai dari pembicara mengucapkan kata pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Dewan Juri yang terhormat dan tim lawan yang kami hargai serta tim moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berbicara pada kali ini, izinkan kami perkenalkan diri. Saya Rahma Dwi Maharani selaku pembicara 1 dan rekan saya Alfa Kaisario selaku pembicara 2 dan Muhammad Ziko selaku pembicara 3. Alasan kami menyetujui dan mendukung penuh pada mosi perdebatan kali ini karena pendidikan secara konseptual merupakan bentuk jati diri bangsa dan untuk membangun semangat persaingan bangsa lain. Bangsa yang cerdas adalah bangsa yang berpikir bahwa pendidikan adalah prioritas utama yang harus diperhatikan. Dalam sejarah negara, dalam sejarah NKRI tentu memiliki sistem ujian untuk menentukan kelulusan dan dilakukan di kelas jenjang akhir. Yang pertama, sistem ujian negara pada tahun 1945 hingga 1964 yang diurus penuh oleh negara. Yang kedua, sistem ujian sekolah penuh pada tahun 1965 hingga 1982 yang diurus penuh oleh sekolah sehingga sekolah memiliki wewenang untuk mengurus soal-soal ujian kelulusan. Yang ketiga, sistem evaluasi bertahap akhir nasional atau bisa disebut sebagai EPTANAS yang diperlakukan pada tahun 1982 hingga 2002. Lalu EPTANAS diubah menjadi ujian akhir nasional atau bisa kita sebut sebagai UN pada tahun 2002. Alasan kami menyetujui pada mosi perdebatan kali ini karena ujian nasional bisa dipakai sebagai alat evaluasi karena kita bisa melihat bahwa masih banyak kekurangan yang kita hadapi pada sistem ujian nasional ini. Lalu juga ujian nasional diperlakukan untuk peserta didik dasar tingkat akhir atau kelas 6, lalu menengah tingkat pertama pada kelas 9 dan menengah tingkat akhir pada kelas 12. Untuk meningkatkan semangat guru dalam mengajar dan semangat siswa dalam belajar, itu adalah salah satu dampak positif dengan ujian nasional diberlakukannya kembali. Lalu siswa juga jadi termotivasi untuk menambah pengetahuan dan meraih nilai seni-seninya untuk menjenjang ke pendidikan selanjutnya. Maka dari itu, kami mendukung penuh pada mosi perdebatan kali ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada pembicara satu tim Pro atas argumen yang telah disampaikan. Selanjutnya,
yaitu penyampaian argumen dari pembicara satu tim kontra dengan waktu 5 menit. Waktu dimulai dari pembicara satu tim kontra mengucapkan kata pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator dan juga dewan juri yang terhormat. Saya selaku dari tim kontra dari mosi Dewan percaya bahwa UN harus dikembalikan, diberlakukan untuk menentukan kelulusan siswa dasar dan juga menengah di Indonesia. Saya Dr. Satya dari kelas 11 untuk perwakilan dari tim kontra. Dewan juri yang terhormat, izinkan saya menyampaikan cara kerja UN secara singkat. Ujian nasional merupakan ujian yang berupa tes kognitif yang dimana pemerintah pusat akan memberikan soal ujian yang sama untuk murid-murid yang ada di seluruh pelosok Indonesia. Alasan UN diberhentikan sendiri adalah karena adanya tekanan dalam pembelajaran untuk mencapai syarat kelulusan, yang dimana seperti yang kita ketahui syarat kelulusan ini bukan NIM atau nilai atau untuk memasuki sekolah-sekolah yang dididikan oleh murid-murid, sehingga jika seseorang tidak lulus UN atau mendapatkan nilai yang kurang, maka beliau akan masuk ke sekolah yang kurang juga, sehingga terjadinya persaingan yang tidak sehat. Nah, persaingan yang tidak sehat ini menimbulkan sekolah atau oknum yang menjadikan jual beli soal UN. Selanjutnya, merusak pertemanan antar siswa dan juga mental anak zaman sekarang itu tidak bisa, sehingga merusak integritas esensi juga pembelajaran. Nah, UN sendiri hanya akan memfokuskan kita kepada nilai dan juga nilai saja, sehingga esensi dalam belajar itu kurang. Karena pada dasarnya jika kita mengikuti UN, kita hanya fokus untuk menghafal materi tanpa mempelajarinya, hanya karena untuk mendapatkan nilai yang bagus. Maka dari itu Dewan Juri, UN bukanlah solusi dari permasalahan pendidikan sekarang, karena di zaman dahulu dan juga zaman sekarang itu berbeda. Di zaman dahulu itu UN adalah sebuah solusi, tapi di zaman sekarang UN belum tentu sebagai solusi, karena pada dasarnya mentalitas anak zaman dulu dan juga zaman sekarang itu berbeda. Dewan Juri, yang perlu kita ketahui, orang zaman dulu itu lebih bisa ditekan karena mereka punya mentalitas yang kuat, tapi zaman anak sekarang itu mentalitasnya murid itu lebih pintar daripada guru, karena adanya teknologi yang membuat mereka lebih bisa berkembang daripada orang yang tidak bisa memanfaatkan teknologi dengan baik. Saya selaku tim kontra menolak atas adanya UN ini diberlakukan kembali. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada pembicara satu tim kontra atas argumen yang telah disampaikan. Selanjutnya penyampaian argumen dari pembicara satu tim Pro B dengan waktu 5 menit. Waktu dimulai dari pembicara satu tim Pro B mengucapkan kata pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dewan Juri, para hadirin yang terhormat, serta lawan bicara yang kami hargai, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Adistia sebagai pembicara satu dari tim Pro B, dan rekan saya Jasmine sebagai pembicara 2, serta Edi Akbar sebagai pembicara ketiga. Pada hari ini, secara tegas, tugas, penuh keyakinan, menyetujui mosi perdebatan hari ini, yakni Dewan percaya ujian nasional harus diberlakukan kembali untuk menentukan kelulusan siswa tingkat dasar dan menengah. Juri, definisi dari ujian nasional sebagai evaluasi formal untuk mengetahui kompetensi dan pencapaian siswa di Indonesia. Lalu, apa saja perannya? Kita bisa melihat peran ujian nasional sendiri sebagai alat standarisasi. Dengan adanya ujian nasional dapat menjadi tolak ukur kejelasan dalam bentuk pendidikan di Indonesia. Pastinya, setiap daerah memiliki keberagaman bentuk pendidikannya masing-masing. Maka, dengan adanya ujian nasional
sangat dapat diakses dan dibagikan di khalayak umum. Maka orang tua dan masyarakat dapat melihat prestasi sekolah-sekolah yang ada di lingkungan mereka, di mana dapat membuka mata mereka untuk berkontribusi meningkatkan pendidikan di Indonesia. Alasan kita memperdebatkan dan menyetujui karena banyak kecemasan masyarakat terhadap penunjukan pendidikan dibekali penghapusan ujian nasional menyebabkan siswa mengikuti pelajaran dan pembelajaran. Maka argumen dari tim Probe yaitu meningkatkan kembali minat belajar siswa, menyamaratakan kualitas pendidikan di Indonesia, mempermudah pemetaan di dunia pendidikan dan sarana evaluasi di dunia pendidikan. Maka kami dari tim Probe sangat menyetujui penuh perdebatan hari ini. Sekian, terima kasih. Waktu tersisa 2 menit 30 detik. Baik, terima kasih pembicara satu tim Probe. Selanjutnya yaitu penyampaian argumen kedua dari tim Pro A. Pembicara 2 tim Pro A menyampaikan argumen selama 5 menit. Waktu dimulai dari pembicara 2 tim Pro A mengucapkan kata pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Dewan Juri yang terhormat dan rekan berpikir saya sangat junjung tinggi kehadirannya dan para pembahasan berdebat. Perlu kita ketahui bahwa masih perdebatan pada kali ini adalah Dewan percaya bahwa ujian nasional perlu diadakan kembali sebagai syarat lulusan dari sekolah dasar dan menengah. Sebelum kita masuk ke dalam mosi perdebatan pada kali ini, izinkan saya Dewan Juri untuk membilas argumen dari tim kontra. Pertama, tim kontra sangat mengedepankan bahwa ujian nasional tidak cocok pada zaman sekarang karena mentalitas anak sekarang berbeda dengan mentalitas pada orang zaman dulu. Dibuktikan dari argumennya bahwa orang zaman dahulu di kontra mengatakan lebih tahan pada tekanan. Berarti di sini tim kontra mengatakan bahwa anak zaman sekarang tidak bisa memiliki mentalitas seperti orang terlebih dahulu. Ini kan pemikiran yang awal, ini adalah pemikiran yang tidak optimis, pemikiran yang sangat keterbelakangan. Di sini ada kami menggaris bawahi anak zaman sekarang mentalnya itu masih bisa diasah, tidak Berhenti. maaf saya tolak, mentalnya masih bisa diasah. Kenapa saya menyetujui hal berikut? Perlu kita tahu bahwa Indonesia sedang dalam masalah mutu pendidikan. Mengapa demikian? Mari kita berkaca pada sebuah kejadian bahwa anak SMP SMA di Makamala dibutuhkan dari 13 orang dan hanya 12 yang bisa menjawab dasar dari pelajaran di SMP maupun SMA. Wah, ini sangat memilukan, sangat tidak layak terjadi pada satuan pendidik di negara kita. Memang kami sadari bahwa kualitas masih pendidikan Indonesia masih perlu dibenahi. Tapi apakah dengan peniadaan ujian nasional sebagai syarat kelulusan adalah hal yang tepat? Nyatanya tidak. Mari kita garis bawahi. Ada yang kami tujukan pada kali ini yaitu adalah manfaat-manfaat dari ujian nasional untuk sebagai syarat kelulusan. Pertama, yaitu berupa pemetaan yang tepat. Ujian nasional dilakukan untuk pemetaan yang dilakukan, mengecek setiap daerah-daerah apakah siap menghadapi ujian ini, mengetahui apa yang kurang. Hasil dari ujian nasional digunakan sebagai penentu, yaitu apa kira-kira kekurangan dari setiap negara setiap daerah yang ada di Indonesia. Dan akhirnya silakan. Dewan Juri pihak kawan menyatakan bahwa UN dapat menjadi alat evaluasi. Padahal kita ketahui bersama bahwa UN adalah hasil yang menentukan nasib siswa, bukan seperti PSAS dan PSAS yang bisa dilakukan. Maka kita mau mempertaruhkan nasib siswa daripada untuk evaluasi dalam Jadi yang kedua, berarti impor tidak sadar bahwa selain hasilnya digunakan untuk menentukan lulus atau tidak, ada bahan evaluasi yang diberikan oleh pemerintah. Itu adalah pemikiran yang cukup salah dan harus kita luruskan bahwa selain ujian itu digunakan sebagai penentu kelulusan dan digunakan pemerintah untuk mengevaluasi hasil itu. Ini sangat penting. Saya memberikan satu contoh konkret. University of Planting di Belanda menolak siswa Indonesia untuk berkuliah di sana akibat apa? Akibat tidak diadakannya ujian nasional. Mereka mengatakan bahwa tidak adanya ujian nasional menurunkan standar kualitas pendidikan kita. Saya selalu menggarisbawahi, saya sadar pembicara kontra selalu mengatakan bahwa
ada ketimpangan sosial yang terjadi. Saya rasa ini bukanlah sesuatu yang tepat atau suatu yang bisa dikatakan bahwa akan digunakan, tidak. Justru UN yang digunakan untuk lulusan itu mendorong sekolah yang merasa masih kurang untuk meningkatkan mutu dari pendidikannya. Kenapa demikian terjadi? Bayangkan jika tidak ada standarisasi untuk menentukan lulusan. Standar ujian ditentukan, standar lulusan ditentukan dari gurunya atau sekolahnya. Bayangkan di Indonesia masih banyak yang namanya lulusan itu bisa dibayar. Ini tidak terjadi di kota-kota kecil, maupun di kota besar sering terjadi. Dan perlu diketahui bahwa ujian nasional ini sangat membawa dampak yang positif bagi semua. Kita tidak boleh menetapkan mentalitas sebagai cara kita. Maksudnya kita tidak boleh menjadikan mentalitas itu sebagai penolakan bahwa kenapa kita tidak mau UN. Jika kita masih merasa kurang, maka kita harus menggunakan prinsip Korea dan Tiongkok. Jika kita merasa masih kurang dari orang lain, maka kita harus belajar 2 kali jika masih gagal, 3 kali, 5 hingga 10 kali. Lalu sampai di sore beberapa tahun, dia melakukan banyak kegagalan, tetapi apapun tidak mau berhenti dan selalu mencoba hingga mulai bisa kita pakai sampai sekarang. Yaitu sampai pada argumen saya, pendidikan adalah sesuatu yang menjadi senjata paling ampuh di dunia. Karena dengan pendidikan kita dapat mengubah dunia yang dengan ini Waktu sudah habis. Terima kasih kepada pembicara dua tim kota. Selanjutnya yaitu penyampaian argumen dari pembicara dua tim kota selama 5 menit. Waktu dimulai dari pembicara mengucapkan kata pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat pagi. Dewan juri terhormat, mudah-mudahan serta kawan bicara yang berbahagia. Saya selalu berbicara kepada Mosi Pertanian Jati. Dewan percaya bahwa ujian nasional harus diperlukan untuk menentukan lulusan siswa dasar dan menengah di Indonesia dengan tegas dan lugas menolak Mosi Pertanian kali ini. Sebelumnya izinkan saya untuk membahas beberapa argumen yang dari lawan. Pertama, pihak awal mengatakan bahwa bangsa yang cerdas adalah yang fokus kepada pendidikan. Namun saya bilang, orang yang cerdas adalah orang yang tidak hanya berfokus pada materi pembelajaran di kelas. Lalu, selanjutnya, pihak awal mengatakan bahwa adanya UN itu biarkan salahnya evaluasi atau identifikasi masalah-masalah yang ada. Nah, jika sebagus itu idealnya, namun kita dapat melihat realitasnya bagaimana. UN dari dulu sampai sekarang tidak mampu menyelesaikan masalah itu. Lalu, selanjutnya, pihak awal menyatakan bahwa lulusan ada yang dibayar. Nah, apa bedanya adanya UN atau tidak bila jika lulusan dibayar? Lalu selanjutnya, pihak awal juga menyatakan bahwa jika kita kurang, maka kita harus belajar berkali-kali untuk mengikuti. Namun yang kita perlu sadari bahwa saat ini zaman kita dari dulu dan sekarang berbeda. Terima kasih. Lalu kita harus sadar lagi bahwa esensi belajar itu apa? Esensi belajar adalah tidak hanya berfokus pada materi pembelajaran saja, namun juga di luar skill dan social skill. Nah, interupsi saudaraku. silakan. Anda mengatakan bahwa jika UN bisa dibeli, tapi ketika UN soalnya dibeli, ada namanya penangkapan kepala sekolah dan guru-guru. Sedangkan jika sekolah dibayar, maka apa yang dilakukan oleh aparat? Terima kasih atas interupsinya. Dewan juri terhormat, sepertinya pihak awal tidak mendengarkan apa yang telah saya katakan. Saya mengatakan bahwa UN akan dibayar. Kalau saya mengatakan apa bedanya jika ada UN dan tidak ada UN, jika lulusan dapat dibayar, maka ada yang lain tidak valid Dewan juri. Lalu melanjutkan argumentasi saya. Saat ini siswa itu sudah banyak yang pintar. Sedangkan zaman dulu memang siswa itu banyak yang pintar. Karena itu yang kita butuhkan adalah adab dan etikanya. Karena di kurikulum sekarang kita berfokus pada bagaimana cara kita beradab dan beretika. Karena hari ini diperlukan aktualisasi sekarang. Kita harus mengembangkan sosial kita. Jika kita ada UN, kita tetap fokus untuk belajar. Tidak, terima kasih. Kita tetap fokus untuk belajar materi-materi yang berbeda.
siap untuk bersaing itu bila silakan saudara. Di sini kami dapat menjelaskan bahwa teknik penyediaan UN itu menyebabkan universitas di luar negeri melalui hasil laporan memiliki tidak memiliki kualitas yang sama. Lalu apa solusi pertanyaannya? Terima kasih. Ya Pak Juri yang berkenan, izinkan saya menjawab interview tersebut. Bila pihak luar atau universitas tidak mau menerima kita, maka seharusnya kita perbaiki dulu yang ada di dalam negeri, universitas di dalam negeri. Lalu melanjutkan argumen saya ingin mengatakan bahwa dahulu ada siswa di Jombang SMP yang sangat berprestasi, namun tidak lulus UN. Nah, siswa yang berprestasi saja tidak dapat lulus UN, apalagi siswa yang kurang berprestasi. Kenapa? Karena mereka terpressure, mereka tertekan misalnya UN dengan diri. Lalu, yang ini mengatakan bahwa infrastruktur belum merata. Saya ingin menjelaskan bahwa ada jelas kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, terima kasih. Dilanjutkan, saya ingin menjelaskan. Saat ini infrastruktur belum merata. Adanya UN justru akan memberatkan orang-orang yang biasa karena tidak sama pendidikannya dengan yang ada di kota. Bila kita memaksakan pendidikan ini sama yang di kota dengan yang di desa, yang di desa akan terus tertinggal dan yang kota akan terus maju. Dan ini akan meningkatkan derajat favorisme dari relevasi otoritarisme dari sekolah-sekolah tertentu. Lalu, ya terima kasih. Lalu dia juga UN bukanlah solusi yang tepat. Kami menawarkan solusi bahwa seharusnya yang ada ialah sistem 3 kelas dan sistem ranking. Mereka ingin mengatakan bahwa mereka kurang termotivasi untuk belajar. Nah, mereka termotivasi untuk belajar karena saat ini kita menerapkan sistem di mana kita wajib lulus, tapi kita ada. Nah, ini menyebabkan banyak orang di SMP yang tidak mampu membaca dengan juri. Nah, inilah karena itu mari bersama kami berikan kebebasan pembelajaran kepada siswa dan meraih generasi emas. Saya bangga menjadi tim Komar. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada pembicara dua tim kontra. Kemudian selanjutnya yaitu penyampaian argumen kedua dari tim Pro B. Pembicara dua tim Pro B menyampaikan argumen selama 5 menit. Waktu dimulai dari pembicara dua tim Pro B mengatakan kata pertama. Baik, terima kasih moderator sudah menjadi atas waktu dan kesempatannya. Izinkan saya sebagai bicara dua untuk melanjutkan argumen dari bicara satu mengenai mosi hari ini, yakni Dewan percaya bahwa ujian nasional harus kembali diberlakukan untuk menentukan lulusan siswa sekolah tingkat dasar dan menengah di Indonesia. Dan saya di sini dengan jelas tegas dan lugas sangat menyetujui mosi perdebatan pada pagi hari ini. Baik juri, tadi lawan mengatakan bahwasanya ujian nasional ini justru merusak nilai siswa untuk masuk ke dalam jenjang selanjutnya. Akan tetapi, bukankah ujian nasional ini justru dapat menjadi kesempatan besar bagi para murid untuk membenahi nilainya? Banyak murid yang merasa kurang pada nilai rapotnya, dan ujian nasional ini akan membantu mereka untuk mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Baik, lalu terdapat 2 poin yang akan saya tekankan pada argumen saya pagi hari ini. Yang pertama, mengenai meningkatkan kembali tingkat
bukan menyebabkan kesenjangan pendidikan. Baik, terima kasih atas diskusinya. Saya ingin menjawab. Justru bukannya dengan adanya UN akan menyamaratakan kualitas pendidikannya. Perlu diingat bahwasannya sekarang ini jika misalnya setiap sekolah ini menimbul akan membuat standar kelulusannya masing-masing. Contohnya, terdapat sekolah yang menggunakan ujian tulis sebagai syarat kelulusan atau ujian AKM dari asesmen keterampilan minimum, menyebabkan kesenjangan pendidikan di Indonesia karena standarnya berbeda-beda. Setiap sekolah memiliki standar dan syarat kelulusannya yang berbeda-beda. Perlu dipahami dan perlu diberi perhatian juga mengenai sekolah yang berada di luar wilayah yang sulit dijangkau. Mungkin di daerah Jawa ini sudah mengalami dunia pendidikan yang stabil dan baik, walaupun tidak ada ujian nasional. Akan tetapi bagaimana nasib wilayah yang tidak terjangkau? Apakah mereka akan diharuskan untuk mengikuti standarisasi pendidikan yang ada di Pulau Jawa dengan adanya ujian nasional yang dimana ujian ini soalnya sama dengan satu sekolah dengan sekolah yang lain? Justru ini akan menghindari adanya kesenjangan pendidikan di Indonesia. Maka dari itu juri, interupsi tidak diterima. Maka dari itu juri, kami di sini dengan jelas, tegas dan juga sangat menyetujui mosi pada hari ini, yakni Dewan percaya bahwa ujian nasional harus kembali diberlakukan untuk menentukan lulusan siswa sekolah tingkat dasar dan menengah di Indonesia, dikarenakan ujian nasional ini justru merupakan solusi jalan keluar untuk permasalahan pendidikan di Indonesia. Sekian, terima kasih. Untuk sisa 1 menit 13 detik. Terima kasih kepada Tim Kobe atas argumen yang telah disampaikan. Selanjutnya penyampaian argumen ketiga dari pembicara 3 Tim Kobe dengan waktu 5 menit. Waktu dimulai dari pembicara mengucapkan kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dewan Juri terhormat, rekan-rekan berpikir dan kebanggaan serta seluruh pendukung pemerintah. Di sini saya sebagai pembicara ketiga dari tim PROA pada mosi perdebatan kali ini bagi yang mendukung Dewan percaya bahwa ujian nasional harus kembali diberlakukan untuk menentukan kelulusan siswa tingkat dasar dan menengah. Di sini saya akan kembali menegaskan ulang apa yang telah disampaikan oleh pembicara sebelumnya dari tim kami. Dewan Juri yang terhormat, penyelenggaraan ujian UN adalah satu sistem ujian yang diamanatkan atau di bawah pengawasan yang didesain untuk menilai tingkat pendidikan secara keseluruhan dan bukan menilai secara individual. Lalu kita harus mengerti alasan yang mendasari kenapa UN ini perlu dilaksanakan. Yang pertama, suatu sistem pendidikan memerlukan suatu sistem ujian sebagai alat pengawasan lulusan dan perbaikan untuk lulusan. Selanjutnya yang kedua adalah UN bisa mendorong sekolah untuk bisa bekerja lebih baik agar menciptakan lulusan yang berkompeten dan memiliki standar yang telah ditentukan. Selanjutnya UN juga sebagai evaluasi penilaian kompetensi lulusan secara nasional. Kemudian UN juga tidak terima kasih bahwa perlu dalam meningkatkan pemerintahan struktur pendidikan. Yusuf Kala saat menjadi wapres beliau pernah mengatakan bahwa UN harus Ya Allah, dari sini Allah sudah mengatakan bahwa UN adalah masalah lulusan yang berkompeten. Berkompeten seperti apa bila yang mereka pelajari hanyalah pembelajaran di kelas, namun minat dan bakat mereka terlupakan. Terima kasih atas informasi saya juga berdahulu akan kasih saya. Yusuf Kala saat menjadi wakil presiden beliau mengatakan bahwa UN dapat memaksa siswa untuk belajar lebih keras dan berani bersaing. UN memaksa siswa untuk belajar dan akhirnya ini meningkatkan etos kerja siswa. Kemudian seorang influencer asal Indonesia, yakni Irwan Prasetyo, beliau pernah membagikan ceritanya di sosial media. Ia bertanya kepada temannya yang berasal dari China dan Korea mengenai masa SMA mereka, dan mereka menjawab bahwa masa SMA mereka adalah masa yang paling berat dikarenakan mereka dipaksa untuk belajar habis-habisan untuk menghadapi ujian nasional, dan tentu itu akan berdampak pada masa depan mereka. Dan ini menunjukkan bahwa ujian nasional dapat mendorong siswa untuk bekerja keras dan berani untuk berdaya saing. Dan jika tidak seperti itu, tidak mungkin Cina yang mereka berpeluang di kapitanya berada setengah di Indonesia, setengah di Indonesia sekarang 3 kali lebih tinggi dari Indonesia. Kemudian tidak mungkin Korea yang dulunya negara miskin dikatakan perang saudara sekarang menjadi negara yang maju dalam teknologi. Ini artinya bahwa UN ini bisa menciptakan generasi yang berkompeten dan juga memiliki daya saing tinggi. Ini telah menjawab instruksi tadi
tahun ini kita sekolah, belajar, atau melakukan hal yang lain? Itu menjadi suatu pertanyaan. Tadinya ini sudah dijelaskan. Karena orang berhapuskan sudah banyak di universitas luar negeri tidak mau menerima lulusan SMA kita, seperti yang tertulis di web University of TT yang menunjukkan bahwa setelah 2020 semenjak UN dihapuskan, lulusan SMA kita sudah tidak diterima lagi karena dianggap SMA kita ini tidak memiliki kualitas yang sama dengan SMA yang ada di Belanda. Selanjutnya adalah mengenai masalah ketidakadilan. Seringkali diungkapkan masalah ketidakadilan bagi siswa-siswa yang kurang mampu. Maka kita harus mencontoh pemikiran dari orang Korea atau Tiongkok. Jika Anda masih belum merasa pintar dan masih belum merasa mampu dalam ekonomi, maka belajarnya harus 2, 5, atau 10 kali lipat lebih keras daripada orang biasanya. Karena apa? Karena semua orang pasti ingin sukses. Tetapi pertanyaannya, apakah semua orang pasti memiliki cara dan usaha yang sama dalam mencapai kesuksesan? Tentu tidak. Kenapa? Karena hidup memang tidak selalu sama dan hidup tidak selalu adil. Selanjutnya adalah mengenai pemerintahan pendidikan daerah. Apabila masalah terhadap pemerintahan pendidikan di daerah, infrastruktur, maka solusinya ya menyelesaikan permasalahan tersebut, bukan malah menghapus ujian nasional. Kita harus optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara yang maju dalam pendidikan. Mungkin tidak dalam waktu dekat, tapi kami yakin bahwa suatu saat Indonesia akan menjadi negara yang maju dalam pendidikan. Education is not preparation for life. Education is life itself. Pendidikan bukanlah persiapan untuk kehidupan, melainkan pendidikan adalah kehidupan itu sendiri. Bahkan di bawah ini tidak berjalan. Kami di Islam itu mereka berapa dan tugas untuk promosi beberapa kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada tim Pro A atas argumen yang telah disampaikan. Selanjutnya, yaitu penyampaian argumen ketiga dari pembicara 3 tim kontra dengan waktu 5 menit. Waktu dimulai dari pembicara 3 tim kontra mengucapkan kata pertama. Terima kasih moderator atas waktu yang telah diberikan kepada Dewan Juri yang terhormat serta berpikir kami kepada kedua belah tim pro atas sesi perdebatan hari ini. Saya selaku pembicara ketiga kembali menegaskan dengan lugas bahwa kami sangat tidak menyetujui mosi perdebatan hari ini, yakni Dewan percaya bahwa UN harus kembali diberlakukan untuk menentukan kelulusan siswa tingkat dasar dan menengah. Juri izinkan saya menjelaskan beberapa poin rancu yang telah diberikan lawan bahwa juri terdapat kecacatan berpikir terjadi kepada kedua belah pihak dalam menilai bagaimana cara kerja UN yang sebenarnya. Juri sebelumnya ingin saya tekankan kepada kedua belah pihak bahwa objek utama daripada pendidikan adalah siswa. Maka ketika kedua belah pihak mengatakan bahwa UN dapat menjadi alat evaluasi bagi sistem pendidikan Indonesia, pertanyaannya, apakah kita mau mempertaruhkan nasib siswa untuk memberikan evaluasi kepada pemerintahan? Karena juri sebagaimana saya telah sampaikan kepada pembicara lawan, UN sifatnya final, bukan seperti PSHS atau PSAS yang bisa kita perbaiki di semester selanjutnya. Kemudian bagaimana pembicara dari program mengatakan bahwa dengan UN dapat memberikan dampak terhadap reputasi sekolah yang sudah sangat tidak benar, juri. Lalu saya masuk pada argumen kami dengan membuka cakrawala berpikir kepada dua belah tim pro agar dapat menilai mosi pada hari ini dengan sangat benar. Juri saat ini mengapa kami sangat tidak setuju adalah pihak kami dapat dengan jelas memberikan realita bagaimana saat ini generasi kita tidak dapat disajikan UN. Pertama, saya akan mengatakan bahwa pendidikan yang terjadi di zaman dahulu dan zaman sekarang itu berbeda. Zaman dahulu tidak semua siswa itu pintar. Namun mereka memiliki nilai etika moral dan adab yang bagus sehingga mereka punya kesadaran diri. Oh, saya tidak pintar, saya harus belajar. Namun apa yang terjadi siswa pada zaman sekarang, mereka semua pintar atas kemudahan perolehan informasi. Namun mereka tidak punya etika moral dan adab yang baik untuk
kebijakan pembelajaran yang menyiapkan siswanya untuk siap menghadapi UN agar mendapatkan nilai yang bagus, agar seperti kata dan Profi, agar reputasi sekolah jadi bagus. Tidak, terima kasih. Lalu akhirnya apa? Siswa tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan skill mereka dalam berteknologi atau berglobalisasi. Dan terima kasih. Karena apa yang terjadi ketika kita apa yang terjadi di sekolah sekarang selalu memberikan kita ruang untuk berkembang di bidang teknologi dan globalisasi dengan apakah dari ujian dan ujian lewat interpelasi, lewat bagaimana ujian sumatif itu ada, bagaimana siswa semuanya dilihat, maka itu akan memberikan nilai yang bagus bagi siswa juri. Lalu terkait dengan keadilan yang kami sebutkan dari tadi, juri sejarah pendidikan sekolah dari desa sampai hari ini belum kunjung selesai. Pertanyaannya, apakah ada memberikan soal yang sama di tengah pendidikan tidak merata? Dengan yang membuat soal adalah mereka yang berada di pemerintahan pendidikan kota. Maka jika kita lakukan kembali, mereka yang ada di desa akan terus mendapat nilai kecil dan mereka yang ada di kota akan selalu mendapat nilai besar. Jika mereka mengatakan ini diberlakukan untuk meningkatkan semangat siswa dalam belajar, sebenarnya kan ada bicara pertama bahwa ujian ini selalu ada diganti terus. Lalu pertanyaannya sudah diganti, kenapa tidak masih meningkatkan motivasi dan semangat belajar? Alih-alih menerapkan ujian nasional, kita pihak kami bersikukuh untuk tetap mengadakan penilaian sumatif dengan mengembalikan sistem ranking dan tinggal kelas. Dengan seperti itu, jika memang siswa belum siap, maka mereka bangga menjadi anggota. Selanjutnya, penyampaian argumen ketiga oleh pembicara ketiga dari tim Profi dengan waktu 5 menit. Waktu dimulai dari pembicara mengucapkan kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berbincang dengan ASF diberikan. Saya selaku pembicara ketiga dari berbeda tugas dan tugas menyebut terima kasih kepada beberapa kali dan dapat percaya bahwa ujian nasional harus kembali dilakukan untuk menentukan siswa-siswa tingkat sekolah dasar dan menengah di Indonesia. Sebelum masuk ke percaya, jika saya tidak segera kepada juga di bawah. Di pembicara kepada mengatakan bahwa UN tidak bisa diberlakukan kepada anak yang sekarang karena membuat anak yang dapat memberikan tekanan mental. Dewan Juri sudah selayaknya seorang untuk mendapatkan penanganan mental di sekolah. Jika sekolah memiliki kemampuan mental anak zaman sekarang, bagaimana bisa Indonesia memiliki generasi emas di mana belajar jika menghadapi UN saja? Mereka hidup dengan mengatakan bahwa mereka sekarang mereka akan belajar. Bagaimana kita bisa berada di jenjang yang lebih tinggi lagi? Apakah mental manusia tidak dilakukan itu? UN harus tetap diberlakukan kembali. Menjawab ini semua menjawab ini semua UN dapat membuat karena belajar secara terus dan melalui proses yang berbeda pada ujian. Maka itu kita dapat menjawab dan ini diketahui bahwasanya sebelum siswa melakukan ujian nasional, guru dan sekolah itu memberikan misi sekolahnya tidak jauh berbeda dengan soal UN di sekolahnya. Lalu kami juga bersama bahwa pada ini justru sekolah yang ada di desa akan selalu dapat pelayanan. Justru dengan adanya UN ini membantu pemerintah untuk melakukan pemetaan bersih. Seperti yang kita ketahui bahwa UN merupakan cara untuk mengubah dasar siswa secara nasional di seluruh Indonesia. UN telah dilakukan maka akan berdasarkan sebuah data yang mencantumkan nilai-nilai hasil untuk tiap daerah. Dengan adanya data hasil UN ini memudahkan pemerintah untuk mengidentifikasi kualitas pendidikan di tiap daerah dan pemerintah dapat mengetahui daerah mana yang memerlukan perhatian lebih untuk diperbaiki kualitas pendidikannya. Apabila mengadakan tes suara itu seperti yang dibicarakan oleh Ridwana, maka tidak semua sekolah bisa melakukan tes tersebut karena kembali ke tes suara itu tes itu memerlukan biaya tidak sama di setiap sekolah dan setiap sekolah itu mampu dan layak untuk mengadakan tes semacam. Poin yang kedua yaitu ujian nasional sebagai sarana evaluasi kurikulum. Ujian nasional digunakan untuk Itu saudaraku. saudaraku. Ujian nasional di Indonesia dapat dilihat melalui bagaimana siswa mengadakan ujian nasional. Apabila hasil dari ujian